Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dr. Bagus dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait studi kasus remaja pada obesitas. Adapun anggota kelompok 1 ada Mbak Jihan, ada saya sendiri Hanifah, ada Mbak Yuli, ada Mbak Desi, Mbak Masda, Mbak Anissa, Mbak Vina, dan terakhir ada Mbak Dinda Rima. Sebelumnya saya izin off cam karena sinyal di sini cukup sulit, jadi agak berat untuk off cam. Untuk on cam, maaf. Berikut adalah kasus untuk kelompok 1, di mana Nona S merupakan seorang remaja yang ceria. Dia bersekolah di sebuah SLTA yang cukup terkenal di sebuah kota. Dia termasuk remaja yang ceria dan mudah bergaul. Namun, kadang-kala merasa agak sulit membawa diri karena dia memiliki berat badan yang berlebih. Sudah beberapa kali dia mencoba mengikuti saran untuk mengatur asupan makanan yang dia konsumsi sehari-hari dan meningkatkan gerak fisik agar lebih sehat. Beberapa kali juga dia merasa usahanya tidak akan berhasil dan membuat dia enggan untuk melaksanakan saran kesehatan. Dapatkah Anda menolong dengan memberikan saran kepada Nona S agar dia lebih berhasil? Sebelumnya kita overview singkat mengenai obes ataupun overweight. Jadi, obes ataupun overweight itu bukanlah suatu pilihan, melainkan sebagai akibat dari adanya interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan juga lingkungan. Nah, terdapat sebuah fakta bahwa individu dan juga lingkungan memiliki peran penting dan saling keterkaitan dalam perkembangan obesitas yang disebut sebagai biopsikososial model. Nah, berikut adalah bagian dari biopsikososial model yang memicu terjadinya obes ataupun overweight. Dapat dilihat di sini terdapat keterkaitan antara kondisi psikologis, biologis, dan juga pengaruh sosial serta lingkungan. Misalkan, pada kondisi psikologis itu terdapat trauma dari berat badan yang berpengaruh terhadap kondisi mental serta emosi yang nantinya akan berefek pada kondisi biologis tubuh terhadap respon stres serta kontrol nafsu makan. Contohnya itu misalkan ada individu yang stres. Nah, terkadang untuk melampiaskan stres itu mereka suka melampiaskan ke makanan dengan mengkonsumsi makanan tinggi gula. Misalkan ada kue, es krim, ataupun coklat, dan juga mengkonsumsi makanan tinggi natrium seperti snack-snack ringan dan juga konsumsi minuman bersoda. Nah, di samping itu, kondisi psikologis juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial lingkungan, misalkan adanya stigma berat badan. Stigma itu dapat dikatakan seperti ejekan atau bully, misalkan stigma berat badan terhadap orang yang gemuk diejek, ih kok gemuk banget sih kayak ikan buntal, misalkan kayak gitu. Nanti itu efeknya ke kondisi mental sama emosi si individu itu. Nah, nanti berefek ke kondisi respon stres serta kontrol nafsu makan yang berefek pada perkembangan obes serta kelebihan berat badan. Oleh karena itu, ketiga aspek ini itu dari psikologis, biologis, serta sosial itu berpengaruh terhadap perubahan perilaku yang berkembang menjadi overweight ataupun obes. Nah, karena obes serta overweight itu merupakan suatu masalah kesehatan yang multifaktor, oleh karena itu kelompok kami itu mengacu pada 3 pendekatan. Yang pertama itu pada pendekatan psikologis ke individu, lebihnya ke Nona S. Yang kedua itu pada keluarga, dan yang ketiga itu pada lingkungan sosial atau teman sekolah. Karena Nona S itu merupakan seorang remaja SLTA yang selain keluarga itu pasti yang pendekat itu di teman sekolahnya. Berikutnya pendekatan psikologis ke individu akan dijelaskan oleh Mbak Desti. Kepada Mbak Desti dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanifah. Selanjutnya dari pendekatan psikologis ke individu atau ke dalam kasus ini yaitu Nona S, yaitu di sini kita akan melakukan pendekatan secara individu terhadap Nona S dari kasus tersebut bahwa Nona S ini mengalami penurunan rasa percaya diri karena obesitasnya, dan kemudian muncul stigma atau intimidasi terkait tentang berat badan
bahwa stigma di sini yaitu didefinisikan sebagai tindakan deskriptif secara halus atau terang-terangan terhadap individu dengan obesitas itu mengganggu kualitas hidup dan berkontribusi pada perilaku tidak sehat yang dapat memperburuk kondisi obesitas seperti isolasi sosial, penurunan aktivitas fisik, dan penghindaran terhadap pelayanan perawatan kesehatan. Jadi bahwa dari stigma atau intimidasi ini semacam bullying atau bullying. Jadi dia enggan untuk melakukan pelayanan perawatan kesehatan. Kemudian next dari bagan ini dijelaskan bahwa obesitas atau tinggi ini non-AS ini memiliki peluang yang lebih tinggi untuk terlibat dalam intimidasi. Kemudian ini berdampak akan dampaknya itu menimbulkan stres. Jadi dari stres ini menjadi bagian dari kelompok yang diintimidasi atau penyakit mental yang mengakibatkan sistem respons stresnya itu orang tersebut itu terus-menerus diaktifkan. Jadi dari stres itu dia akan muncul aktivasi kronis dari sistem respons stres yang menghasilkan akumulasi lemak tubuhnya itu dia akan menimbulkan keinginan untuk makan lebih banyak atau memilih makanan yang tinggi atau yang padat kalorinya itu lebih sering gitu. Jadi dengan sistem respons stres yang diaktifkan secara terus-menerus ini cenderung mempengaruhi kenaikan berat badan. Nah, dari kenaikan berat badan ini jadi timbullah perubahan atau keseimbangan hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur nafsu makan. Jadi dari peningkatan berat badan, maka dia bisa timbul obesitas atau overweight-nya. Jadi dari lingkaran ini terus-menerus terjadi stigma, terus kemudian menimbulkan stres, kemudian menimbulkan dia bisa menyebabkan makan banyak, yaitu jadi overweight gitu. Terus next. Sehingga dilihat dari pendekatan psikologisnya itu intervensi yang dapat dilakukan dari kasus ini itu yaitu yang melibatkan yang pertama pendidikan gizi. Maka perlu dijelaskan terkait tentang pendidikan gizi kepada non-AS-nya. Kemudian perlu juga pemahaman terkait aktivitas fisik. Jadi harus menganjurkan aktivitas fisik yang baik. Kemudian yang ketiga itu perubahan perilaku dan strategi pengasuhan. Jadi dilakukan pengasuhan dari orang tua atau keluarga kepada non-AS-nya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dinda. Oke, baik Mbak Desti, terima kasih. Yang selanjutnya ada analisis deskriptif yang dilakukan yaitu perilaku makan, perilaku aktivitas fisik, perilaku penggunaan gadget, sleep behaviors. Kemudian ini ada kunci dalam proses perubahan itu adalah menyadari bahwa ada sesuatu yang menjadi masalah. Ini akan membawa dari tahap prakontemplasi atau tidak menyadari masalah dan tidak mengambil tindakan apapun terkait masalah tersebut ke tahap kontemplasi. Tahap kontemplasi adalah menyadari masalah dan berpikir untuk mengatasinya. Tanpa kesadaran masalah, tidak akan ada perubahan. Jadi intervensi perubahan perilaku kesehatan itu memiliki potensi untuk meningkatkan kesehatan populasi jika dapat ditingkatkan dan ditargetkan secara tepat dengan mempertimbangkan masalah dan motivasi untuk melakukan perubahan. Nah, next. Selanjutnya ada 5 penjelasan teoritis yang saling berhubungan tentang bagaimana individu mempertahankan perubahan perilaku awal dari waktu ke waktu. Yang pertama ada motif pemeliharaan, kecenderungan untuk mempertahankan perilaku ketika ada motif yang berkelanjutan. Misalnya kesenangan dan kesesuaian antara perilaku dan identitas atau nilai, misalnya teori penentuan nasib sendiri. Sebagai contohnya, misalnya mengikuti artis tanpa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian pengaturan diri termasuk pemantauan diri dan strategi coping. Yang ketiga, sumber daya fisik dan psikologis, misalnya teori kontrol diri. Contohnya itu mengontrol stres agar tidak lari ke makanan yang kurang baik. Yang keempat, ada kebiasaan perilaku yang didukung oleh respon otomatis terhadap isyarat. Misalnya teori kebiasaan sendiri. Yang kelima, isyarat lingkungan dan sosial lingkungan yang mendukung. Contohnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan terdekat, misalnya teman sebaya, begitu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan.
Terima kasih Mbak Dinda. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini interaksi pendekatan yang kedua yaitu dukungan keluarga. Next. Intervensi difokuskan pada orang tua sebagai pendukung dalam melakukan perubahan gaya hidup, khususnya dalam mengatasi hambatan terkait gaya hidup pada anak. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, merencanakan dan menetapkan tujuan, yang merupakan langkah awal dalam proses perubahan, baik itu aktivitas fisik maupun konsumsi makanan sehat. Langkah yang kedua yaitu pendekatan konseling dengan wawancara. Ini melibatkan anggota keluarga untuk meningkatkan motivasi dan orang tua dapat mendukung anak secara maksimal. Yang tujuannya untuk membantu dalam mengontrol perilaku, mencegah hambatan sosial dan emosional. Langkah yang ketiga, intervensi khusus orang tua. Ini dapat membantu anak dalam mengatasi keengganan untuk melakukan program pada penurunan berat badan. Next. Next, Mbak. Format saya sudah kirimkan QR code-nya ya. Siap Pak, sudah Pak. Oke. Mbak, next Mbak. Di tempatku udah pindah, Mbak. Ini contoh artikel yang tadi saya jelaskan, di mana artikel... Oh maaf Mbak, baru pindah Mbak. Karena sinyal baik. Ini contoh artikel yang terkait tadi yang saya sampaikan, di mana artikel ini menunjukkan bahwa memberikan intervensi kepada orang tua dapat membantu anak dalam melakukan penurunan berat badan. Misalnya membantu merubah gaya hidup, kemudian memberikan atau menyediakan makanan sehat, membantu dan memotivasi anak ketika menolak perubahan. Dan juga keterlibatan orang tua dan lingkungan rumah merupakan kunci dalam keberhasilan dalam memberikan intervensi. Next. Intervensi difokuskan pada orang tua sebagai agen untuk perubahan yang ditujukan untuk mengatasi hambatan utama yang terkait dengan gaya pengasuhan yang dapat menyebabkan harga diri rendah, keputusasaan, dan ketidakmampuan untuk mengatur diri sendiri pada anak. Intervensi berbasis keluarga didefinisikan sebagai keterlibatan orang tua secara pasif maupun aktif. Kemudian peran orang tua untuk mengubah gaya hidup yang baik, memberikan diet sehat, dan pendekatan hubungan yang harmonis pada anak, misalnya menjadi pendengar yang baik ketika anak berbicara di dalam permasalahan yang dihadapinya. Strategi ini sejalan dengan literatur tentang model peran di mana orang tua bertindak sebagai model dan mediator dengan memperkuat keterampilan kepemimpinan pada orang tua melalui pendidikan dan dorongan motivasi untuk anak. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Jihan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu dukungan lingkungan sosial. Kelompok kami memfokuskan pada pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah. Dalam pergaulan sehari-hari kita ketahui sendiri bahwa remaja memiliki hubungan yang erat dengan teman sebayanya. Menurut ahli psikologi, masa remaja yaitu usia berkelompok, suatu masa di mana perhatian utama remaja tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan teman-temannya. Sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku remaja, yaitu salah satunya tentang kebiasaan makan. Keterbukaan sesama remaja dapat menjadi peluang bagi upaya pengaturan makan remaja obesitas, terutama dalam hal memilih jenis makanan. Teman sebaya berperan sangat penting dalam perilaku hidup seseorang tersebut karena kedekatannya satu sama lain. Next. Kemudian upaya yang dapat dilakukan oleh teman sebaya yang pertama dengan penyuluhan dari teman. Kita dapat memberikan penyuluhan kepada teman sebaya, kemudian melalui teman tersebut akan menyampaikan kepada Nona S yang memiliki berat badan lebih. Penyuluhan yang dapat diberikan yaitu dengan memberikan pesan, menanamkan
keyakinan agar mereka bisa mengetahui, sadar, dan juga mengerti serta melaksanakan baik anjuran gizi yang direkomendasikan untuk remaja dengan berat badan lebih. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik bersama teman, melakukan aktivitas fisik bersama, yaitu dengan mengajak Nona S tersebut untuk melakukan olahraga bersama sambil bermain. Kemudian yang ketiga, konsumsi makanan atau cemilan yang sehat dengan teman, yaitu dengan mengajak teman sebaya untuk mengkonsumsi makanan sehat dan mengurangi jajanan tinggi lemak, tinggi natrium, dan tinggi gula. Kemudian upaya yang kedua yaitu upaya yang dapat dilakukan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, kebijakan pencegahan dan pengendalian obesitas. Sekolah dapat menjadi komunitas yang berperan dalam pengendalian remaja dengan berat badan lebih. Contoh program yang dapat dilakukan yaitu screening status gizi pada remaja awal masuk sekolah. Dalam program ini sendiri dapat difokuskan pada pelatihan guru untuk memperkenalkan konsep diet sehat dan aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, pembinaan kantin sekolah. Kita ketahui sendiri bahwa sebagian besar makanan atau jajanan yang dijual di kantin sekolah memiliki gula dan lemak yang tinggi, serta tidak jarang pula menggunakan berbagai bahan tambahan makanan yang tidak sehat. Contohnya seperti pemanis buatan, pengawet kimiawi, kemudian juga ada pewarna makanan yang kita ketahui sendiri bahwa bahan-bahan tersebut memiliki efek negatif bagi tubuh. Sehingga upaya yang dapat dilakukan yaitu diperlukan kebijakan yang mampu meregulasi ketentuan akan makanan jajanan yang dijual di kantin sekolah yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak atau remaja. Kemudian makanan atau jajanan lokal yang bergizi dan kaya serat perlu digalakkan lagi untuk dikonsumsi oleh anak sekolah. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Yuli, dipersilakan. Baik, Mbak Jihan. Peran teman sebaya dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan gizi remaja dengan berat badan lebih. Dengan adanya support atau saran dari teman sebaya, memungkinkan perubahan gaya hidup sehat pada seseorang yang mengalami obesitas. Peran lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi seseorang dengan obesitas karena waktu yang mereka habiskan cenderung lebih banyak di dalam sekolah. Dengan adanya intervensi pada pencegahan obesitas, di dalam sekolah dapat mengurangi seseorang yang mengalami obesitas. Bukti kuat menunjukkan bahwa dukungan sosial dari teman sebaya atau teman dalam lingkungan sekolah penting dalam keberhasilan penurunan berat badan. Pengaruh positif dari orang lain dengan kedekatan yang harmonis dan dukungan tindakan sehari-hari dapat mengurangi risiko perilaku yang tidak sehat dan meningkatkan kepatuhan pengobatan. Next, Mbak. Keluarga dan teman cenderung menjadi pengaruh utama lingkungan pada perilaku kesehatan terkait berat badan, karena mereka adalah orang yang paling dekat dan banyak menghabiskan sebagian besar waktu bersama, baik saat makan maupun tindakan atau aktivitas sehari-hari. Nah, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Berikutnya adalah manajemen penurunan berat badan atau tips untuk melakukan diet. Nah, sebelum masuk ke intervensi diet itu penting diketahui terdapat satu hal yang perlu diketahui, yaitu menetapkan tujuan seperti yang dijelaskan oleh Mbak Masda sebelumnya. Tujuan itu dapat digunakan sebagai motivasi kita kenapa melakukan diet. Misalkan tujuan diet itu pengen punya berat badan yang ideal seperti artis X di sosial media. Nah, itu dapat digunakan sebagai motivasi kita ketika melakukan diet. Jadi ketika individu ada di posisi jenuh dalam melakukan diet, kayak capek banget nih habis diet, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, harus olahraga. Ketika capek banget, diharapkan dia itu dapat ingat kembali ke tujuannya sehingga dapat meningkatkan semangat dia kembali. Kemudian diberikan intervensi diet dengan bantuan dari ahli gizi dengan memberikan saran diet rendah kalori ataupun mengurangi asupan kalori dari kebutuhan hariannya. Dapat juga
sarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayur, dan juga menghindari makanan yang junk food yang dapat memicu peningkatan berat badan. Yang kedua, ada aktivitas fisik atau olahraga, di mana olahraga ini sangat penting untuk dijalankan beriringan dengan diet, karena jika mengandalkan salah satu saja itu tidak akan menghasilkan efek yang maksimal. Misalkan ketika diet itu hanya mengandalkan olahraga saja, itu menurut literatur hanya akan menurunkan berat badan sekitar 0,1 kg per minggu saja. Begitu juga dengan hanya diet saja. Sebuah studi meta-analisis menunjukkan bahwa mereka yang melakukan diet dengan olahraga berhasil mempertahankan berat badan secara maksimal dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan diet saja. Nah, untuk aktivitas fisik ini dapat dilakukan secara sederhana, misalkan dengan senam, jogging, ataupun bersepeda dengan teman dekat ataupun keluarga. Yang ketiga, hindari perilaku sedentari. Misalkan kayak mager-mageran di rumah, nonton drakor, terus nyemil yang makan tinggi natrium seperti snack-snack ringan, ditemenin coklat, itu patut diwaspadai karena dapat memicu untuk berkembang menjadi overweight ataupun obesitas. Tapi kembali lagi, ketiga hal ini itu dia tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi yang kuat dari individu serta tidak ada dukungan yang kuat dari keluarga ataupun teman terdekat. Berikut referensi yang kami gunakan, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 1. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1 yang begitu bagus dan menarik. Sekarang kita masuk langsung ke sesi tanya jawab dan komentar dari kelompok 2, 3, dan 4. Kepada teman-teman dari kelompok lain, saya persilakan. Sebutkan nama ya kalau mau tanya atau komentar ya. Assalamualaikum. Saya mohon izin bertanya kepada kelompok 1. Saya Nabila Randenia, perwakilan dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 bisa tolong jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan strategi coping pada poin kedua di 5 teori perilaku tadi. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Mbak. Iya, terima kasih. Kepada kelompok 1, jika sudah menemukan jawabannya bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Nia. Izin share screen yang tadi pertanyaannya tentang strategi coping ya, Mbak? Iya, Mbak. Untuk dibantu share screen teman-teman dari kelompok 1. Sebentar, Mbak. Slide kami menyebutkan bahwa terdapat poin kedua menjelaskan tentang strategi coping. Nah, yang kami cari dari hasil diskusi kami kemarin, bahwa kita lihat untuk slide-nya dulu. Baik, sudah tampil Mbak Hanifa, terima kasih. Jadi hasil dari diskusi kami kemarin, bahwa yang poin kedua itu kan terdapat strategi coping. Nah, strategi coping itu adalah upaya dari individu ketika menerima respon stresor. Nah, respon stresor itu akan diterima oleh tubuh dengan respon tubuh melakukan tindakan langsung. Nah, dari melakukan tindakan langsung itu otomatis akan mempengaruhi perilaku dan sikap. Contohnya nih, pada kasus Nona S misalnya melihat postingan di Instagram tuh, postingan dari teman-temannya lagi makan tuh di suatu kafe. Nah, terus pasti timbul respon dari tubuh.
Nona S melihat postingan tersebut. Kerja di tubuh, kita bicaranya tentang anatomi dan fisiologi. Untuk kerja di tubuh itu ada bagian otak namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu akan mengeluarkan suatu hormon. Hormon yang untuk mengatur pusat lapar, ada pusat kenyang juga, itu namanya hormon grelin. Grelin khusus untuk hormon lapar, sedangkan hormon untuk pusat kenyang itu namanya hormon leptin. Nah, ketika hipotalamus mengeluarkan suatu hormon, itu tubuh akan merespon. Jadi, ketika tubuh untuk melakukan suatu sikap, untuk melakukan suatu perilaku, tidak hanya perilaku lapar, kenyang, perilaku marah, perilaku senang, itu juga diatur oleh pusat otak namanya hipotalamus. Nah, di bagian hipotalamus itu ada bagian yang namanya amigdala. Amigdala yang mengatur pusat tersebut. Ketika hormon keluar, itu tubuh akan merespon, lalu melakukan tindakan langsung. Nah, apakah tindakan langsungnya itu bisa jadi Nona S langsung tuh ngikut temannya ke kafe untuk ikut makan, atau mungkin dia membeli makanan yang kayak dilihatnya tadi, kan itu suatu respon tindakan dari Nona S. Nah, ketika dia melakukan suatu tindakan itu atau perilaku, sebetulnya strategi coping itu bisa dikelola dengan baik kalaupun memang ada respon yang positif dari tubuh untuk melakukan suatu tindakan. Jadi sebetulnya ketika Nona S bisa mengelola strategi coping tersebut, respon positif, itu berarti Nona S misalkan dia lagi program diet tuh. Sebetulnya kalau dia lagi program diet, sebenarnya dia bisa menahan keinginan dia untuk membeli makanan tersebut misalnya. Jadi sebetulnya kalau dia bisa menahan dengan baik, strategi coping itu bisa menghasilkan suatu perilaku yang baik juga sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh individu. Jadi untuk melakukan program diet itu memang harus tidak boleh terlalu obsesi, dan juga itu harus bahagia. Kenapa bahagia? Karena kalau kita bahagia melakukan program diet, itu akan menghasilkan suatu hormon yang seimbang. Jadi kalau hormon seimbang, si hormon lapar sama hormon kenyang tadi kita bisa mengelolanya dengan baik. Jadi nanti Nona S ketika ada stresor lagi, misalnya lihat makanan atau melihat sesuatu yang buat dia lapar, itu dia bisa mengelolanya dengan baik. Oh, bahwa saya lagi diet nih, saya harus bisa mengontrol dengan baik. Jadi seperti itu penjelasan dari kelompok kami. Bagaimana kelompok Mbak Nia? Sangat menarik sekali Mbak penjelasannya. Terima kasih Mbak Vina. Ya, baik, sama-sama Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Vina untuk jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman dari kelompok lain? Dipersilakan. Ayo dielaborasi, ini permasalahan yang pelik loh ya. Obesitas ini sekarang menjadi masalah yang luar biasa kan. Dulu dianggap bukan masalah, bahkan bukan sesuatu yang perlu ditanggapi atau diperhatikan. Sekarang bahkan itu sudah termasuk di dalam diagnosis loh ya. Orang dengan obes ini sudah dikatakan dia